Hai teman-teman pecinta film. Selamat datang kembali di channel Cerfil Review. Kali ini Cerfil bakal review film terbaru dari Netflix, yang berjudul Badland Hunters. Sebelum review, jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan review film menarik lainnya. Sekarang, mari kita cus aja bahas film yang sedang hangat diperbincangkan, Badland Hunters. Film ini memulai perjalanan kita dengan aksi yang penuh bahaya, kebrutalan, dan sedikit humor untuk menghilangkan ketegangan. Adegan perkelahian yang dikoreografikan dengan apik. Seperti kebanyakan film apokaliptik, Badland Hunters membawa kita ke dunia bertahan hidup di tengah kekacauan. Badland Hunters sebenarnya adalah spin-off dari film populer Concrete Utopia, dan kali ini fokus pada aksi dan pertarungan yang memukau. Meskipun Badland Hunters memiliki keterkaitan dengan film sebelumnya, Concrete Utopia, kalian gak perlu khawatir kalau belum menontonnya. Film ini berdiri sendiri dengan pengaturan yang lebih fokus pada callback sama Easter eggs, bukan pada karakter atau situasi dari film sebelumnya. Film ini membawa kita ke dalam dunia distopian yang mempesona, di mana kehidupan tanpa hukum dan gempa bumi besar telah mengubah segalanya. Ma Dong-seok, yang memerankan penjaga hutan, memberikan penampilan luar biasa dengan karakternya yang tangguh. Badland Hunters sebenarnya berlatar 3 tahun setelah peristiwa dalam film Concrete Utopia, yang merupakan film yang sukses pada tahun 2023. Dalam Concrete Utopia, apartemen 103 menjadi salah satu bangunan yang masih berdiri kokoh setelah gempa bumi melanda Seoul. Sayangnya, kondisi apartemen tersebut menjadi kacau dan berbahaya karena penyalahgunaan kekuasaan oleh salah satu penghuninya, yang menyebabkan banyak kematian. 3 tahun kemudian, dalam Badland Hunters apartemen 103 mengalami transformasi menjadi markas tentara dan tempat eksperimen dokter yang gisu. Mereka menggunakan apartemen ini untuk melakukan eksperimen menciptakan manusia dengan kemampuan regenerasi. Transformasi ini menarik karena menciptakan kontras antara kondisi apartemen pada masa lalu dan masa kini, serta memberikan latar belakang bagi cerita di Badland Hunters. Dari segi plot, Badland Hunters memiliki potensi cerita yang baik, meskipun sayangnya ada beberapa lubang dalam alur ceritanya. Namun, kelemahan ini berhasil tertutupi oleh serangkaian aksi yang tak terduga dan menghibur. Jadi, kalau kalian mencari hiburan murni dengan aksi yang menegangkan, film ini mungkin bisa menjadi pilihan yang bagus. Selain itu, chemistry antara Don Lee dan Lee Jun Yang sebagai Choi Ji-won benar-benar luar biasa. Keduanya berhasil menyajikan elemen komedi dengan baik, memberikan warna tersendiri dalam cerita yang penuh kegelapan. Saat berbicara tentang aksi, film ini memang memberikan yang terbaik. Sutradara, Heo Ma-yong-heng, membuat setiap adegan pertarungan menjadi menarik, dengan pukulan yang nyata dan efek visual yang tidak terlalu bergantung pada CGI. Meskipun plotnya cenderung tipis, namun kelebihannya ada pada penggambaran dunia yang keras dan penuh tantangan. Kita melihat Namsan, bersama Ji-won, memasuki dunia liar Seoul yang penuh dengan bahaya. Aksi mereka untuk menyelamatkan Suna dari pengaruh aliran sesat membawa kita pada petualangan yang mendebarkan. Yang membuat film ini unik adalah penggabungan elemen-elemen komedi dalam aksi yang serius, menciptakan pengalaman menonton yang sangat menghibur. Visual dalam Badland Hunters sungguh memukau. Meskipun ada sedikit CGI yang terkesan norak, namun desain set yang matang dan akting yang luar biasa membuat kita benar-benar terlibat dalam cerita. Transformasi manusia menjadi zombie mirip kadal, menciptakan momen yang kreatif dan mencekam. Riasan dan akting makhluk-makhluk ini sangat realistis, tanpa terlalu banyak ketergantungan pada CGI yang terlihat jelas. Seperti kebanyakan film, Badland Hunters memiliki beberapa kekurangan, terutama dalam hal plot yang bisa lebih dikembangkan. Meskipun demikian, film ini tetap berhasil mencuri perhatian dengan koreografi aksi yang unik dan atmosfer yang menghibur. Walaupun Badland Hunters tidak sekompleks Concrete Utopia, namun film ini menonjol dalam hal hiburan. Aksinya yang solid dan penampilan Ma Dong-seok membuatnya patut ditonton, terutama jika kamu mencari film dengan aksi yang memuaskan tanpa kehilangan sentuhan komedi yang menyegarkan. Ternyata, semua masalah di film ini berhubungan dengan kebutuhan dasar, yaitu air bersih. Namun, di ending, hujan yang turun setelah sekian lama memberikan solusi untuk para penyintas. Hujan membantu mereka mendapatkan air tanpa kesulitan. Meskipun ending film ini bisa ditebak, tetapi tetap memberikan hiburan.
Dalam setiap momen yang melampaui batas, harapan untuk akhir yang lebih dramatis dan emosional mungkin ada, namun Badland Hunters memilih akhir yang bahagia, tetapi tetap menarik. Jadi, apakah Badland Hunters layak ditonton? Jawabannya pasti iya, terutama jika kamu penggemar aksi yang menghibur dan menyajikan dunia distopian yang unik. Itu tadi review dari Chervil. Sampai jumpa di video review selanjutnya, terima kasih sudah menonton. 야, 다 살아있냐?